siapkan. Oke, masuk kelasnya ya. Baik, ini terekam semua. Jadi yang awal nanti videonya nggak saya edit ya, langsung naikin aja. Nanti kalau ada beberapa, misalnya beberapa rekaman di stop gitu ya, bisa dilanjutkan. Anda pakai ABC aja. Sekarang ngapain? Oke, kita print screen dulu. Oke, print screen dulu untuk masuk siapa yang hadir pada hari ini. Diarsipkan. Dian sudah, Dian Putih. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kita simpan dulu. Pinnya, share-nya belum. Nggak apa-apa. Share screen-nya nanti saja. Simpan dulu ini filenya ya. Satu kali. Taruh di paling atas ya. Ke ini. Kok nggak ada ya? Yang udah. Kelas 2 JT. Ganjil 2021. Benar. Foto. Itu satu. Pertemuan ketiga ya. Ini. Itu aja. Oke, turunkan. Nah, sekarang saya share screen untuk ntar dulu saya buka dulunya apa ininya dulu. E-learningnya buka dulu, udah terbuka, oke. Kemudian saya share screen. Ini ya. Baik. Iya, nah ini. Ini absen dosen dia sudah dipegang hari ini ya. Kita mau ngapain nih? Ini. Deskripsinya kalau nggak salah kemarin sampai fungsi geometrik ya. Sekarang lanjut ke ini. Fungsi latih 11 dengan latih 12 ya. Fungsi string ya. Fungsi karakter string. Dan apalagi tadi kemarin tuh ya. Iya. Mengerjakan tugas 1. Tuh, gitu ya. Ini kemudian ini udah ya jam 10 sampai ya udah. Nah, ini cukup. Baik, itu absennya udah ditulis. Pertemuan ketiga nih. Nanti kalau di sini nanti lab tanah nih. Udah. Berarti saya absen. Baik. Absennya sudah di itu. Ya. Absen. Nah, ini dia. 22, 21, 20 orang. Oke, saya panggil ya satu-satu ya. Lambardo, udah hadir. Hadir, Pak. Oke. Putih Dian Sadian ya. Putih Dian Safitri. Hadir, Pak. Hadir. Siva Sahida. Hadir, Pak.
Hadir. Oke. Rati. Rati. Belum ya? Muhammad Irgi? Belum juga. Pak. Siapa? Pak Rati itu udah hadir, kayaknya lagi nge-lag, Pak. Oke. Rati hadir. Saya hadir, Pak. Sinyalnya lagi gangguan. Ya, boleh. Oke. Muhammad Irgi? Muhammad Irgi. Belum. Karisma. Hadir, Pak. Oke. Biar kelihatan bagus sini taruhnya. Ah, ini kan direkam. Aryo Bimo. Hadir, Pak. Oke. Aryo Bimo. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Sarah. Sarah. Jauh nih. Palembang. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Sinyalnya ya. Baik. Irena dia. Hadir, Pak. Hadir. Deket itu mah. Fajar Ilham. Hadir, Pak. Mukanya tuh dimunculin dengan cuman matanya tuh. Agung Prasetya. Hadir, Pak. Baik tuh. Muhammad Ligar. Hadir, Pak. Nah, kan kelihatan sama Budi ya ntar kalau dia lihat video. Abu Rizal? Belum. Dimas? Hadir, Pak. Nah, oke, Dimas hadir. Nur Aisyah. Hadir, Pak. Baik, hadir ya. Aisyah. Muhammad Kevin. Belum. Fatika. Hadir, Pak. Nah, iya. Lihat Bu Amirah Fatika hadir. Kevin. Hadir, Pak. Baik, Kevin hadir. Muhammad Noval. Hadir, Pak. Iya, Muhammad Noval hadir. Ini anunya nggak dikasih, pokoknya semuanya mesti hadir. Yang ini nggak boleh. Pinter juga nih. Geser ini. Oh, gini. Oh, ya. Oke. Iya, sedikit aja. Nggak lama doang ya. Bang gede nih programmernya nih. Rizka. Hadir, Pak. Sip. Pak, maaf, Pak. Haris hadir, Pak. Haris, mana dia? Haris. Muhammad Irgi itu. Mana Haris? Oh, ini nih. Haris ya. Iya, Pak. Hadir ya. Hadir, Pak. Sip. Oke, terus Abu Rizal? Yang lain sedang dihubungi, Pak. Baik, kita simpen aja, nggak masalah. Nanti kita ulang lagi ya. Sampai di situ. Jadi absen sudah, ya. Nah, kelas absennya sudah. Siapa nih? Chattingnya. Mau pagi-pagi udah kotor aja ya. Iya, baik. Fungsi karakteristik mengerjakan tugas. Oh, ini salah S-nya nggak ada. Nggak mengerjakan tugas satu ya. Nanti itu. Nah, ini lah. Save. Oke. Oke. Itu sekarang logika pemrograman. Ini materinya ya. Nah, ini materinya. Ini situ. Ini latih 10 bas sampai kemarin sampai di sini nih kalau nggak salah ya. Udah ada kan? Latih 10 bas. Tabel tangan dan arkes tangan. Jadi sudut-sudut itu. Gimana nih? Udah kan ini? Ada jawaban. Udah belum nih?
Hah? Udah, Pak. Udah ya, nah, gitu dong. Kita akan di kelas ini, cuman virtual. Nah, sekarang ini latih 11 bas ya. Latih 11 bas ini kita motong karakter string. Jadi karakter string itu bisa kita potong-potong gitu ya. Contohnya misalnya CLS ya. Kemudian ini variabel memori untuk string ya. Taruh di sini NM dolar. Nah, Poltek 2016. Wah, ini jangan tol ya, ini NIM-nya misalnya. Nah, misalnya saya mau motong menggunakan fungsi mid string ya, ada jadi selalu ada stringnya kalau kita menggunakan memakai fungsi karakter string ya. Nah, yang dipotong apa gitu ya? Berarti variabelnya mesti ada di sini, taruh di sini ya. Kemudian 8 itu karakter keberapa? Ke-8 ya. Misalnya karakter ke-8 yang ada di sini konstanta stringnya kan ini. Poltek spasi 2016 spasi tol gitu ya. 8 ini karakter keberapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti angka 2 ini yang mau saya ambil nih. Sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Maka PT ini ya, nah, dolar adalah nanti isinya ini gitu ya, mid. Jadi dipotong pada karakter keberapa sebanyak berapa gitu ya. Nah, kalau ini KN string, jadi ada variabel kita taruh dulu di dalam satu variabel. KN string right dari stringnya ini konstantanya, konstanta string. Kalau katakan right berarti dari kanan sebanyak 10. Ya, kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti NIM-nya kita ambil nih, ya kan? Taruh di KN string. Nah, kalau kita mau yang paling kiri, ya left, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti polteknya yang kita ambil. Karena ini 6. Nah, kalau kita print, akan keluar 2016 ya PT ya, ini kan print PT string, berarti yang keluar hasil dari min ini ya. Oke, silakan coba diketik di key basic-nya, kita buktikan kan itu. Saya ngambilnya di mana ya? Interpreter key basic, ambil di ganjil 220. Udah nggak? Sini. Tahun kemarin aja, nggak usah di ganjil 220, kelas 2 JT ada KIT 46. Nah, saya jalaninnya dari sini saja. Ya nggak? Ya. Kemudian ini kemarin ya. Nah, ini saya double klik, ambil interpreternya. Gitu. Kalau Anda punya pakai 32 ya 32 ya. Nah, itu muncul ya. Interpreter dan compiler ini udah digabung ya, aplikasinya. Baik. Ini no, biar cepat. Taruh di sini. Baik, ini disimpan saja. Oke. Nah, ini kita simpan dulu teori kita. Nah, ini interpreter kita ya. Nah, oh, ternyata harus kita salin tadi apa gitu ya. Kita kecilkan saja. Berarti ada di sini ya. Kecilkan saja ini. Gitu ya. Geser sedikit. Jalannya gitu. Taruh dulu sini.
Tuh, klik dia. Masuk ban PT lagi. Misalnya ini ya. Kita dulu tadi kemana tadi? Sini. Mana nih? Program logika. Oh ini. Nah ini. Ini dulu ya. Nah, itu contekannya. Nah, kita ngetiknya di sini nih. Ya kan? Jadi kita CLS. Anda langsung aja di komputer Anda kan CLS. Gitu kan? Terus NM dolar ya. Nih, misalnya sama dengan langsung aja tanda petik karena apa? Konstanta atau ya konstanta string. Poltek sekarang 2021 ya. Udah berapa tahun? 5 tahun ya. Saya kan ngajarnya sama aja kayak gini aja. Wow, gitu kan? Nah, sekarang di mana berapa? Ya udah nggak usah kita salin 4 satu-satu. Anda tetap nyalinnya ya di mana lah ya. 11.0010 gitu ya. Tanda petik gitu. Enter. Kemudian PT dolar gitu ya. Sama dengan. Nah, ini fungsinya tadi. Fungsi karakter string. Kita minta yang di tengah. Ya, mid string, jangan lupa stringnya ini karena nggak jalan ya kata kuncinya MID dolar gitu ya. Nah, yang dipotong adalah variabel NM string gitu ya. Sepadap karakter yang ke-8 sebanyak 4 karakter gitu kan. Nah, gitu. Hasilnya ditaruh di variabel yang namanya PT string atau PT dolar gitu ya. KN. Nah, KN kita nama variabel lagi untuk string. Kita ngambil yang paling kanan. Maka perintahnya ataupun kata kuncinya write GHT gitu ya. Jangan lupa ada stringnya karena dia kata kunci untuk karakter string. Dipotong dari mana? Dari nama string gitu ya. Sebanyak berapa? 10. Dari kanan nih gitu ya. Terus KR string ngarang aja. Anda boleh macam-macam nama variabel itu kan terserah Anda. Yang penting mulai dengan huruf gitu. Nama variabel boleh apa saja. Harus dimulai dengan huruf. Gitu. Nama NM string dari kiri sebanyak 6. Baik, itu ya. Enter. Nah, kemudian kita mau tahu isinya benar atau tidak sesuai dengan apa yang kita secara teori ya, maka kita print. Print, gitu ya. PT dulu, PT string. Ya, printnya masih sama variabelnya yang ditampung tadi kan. Kalau enggak ya pasti enggak ada. Pak, enggak keluar, Pak. Ada kemungkinan nyetaknya salah. Nama variabelnya yang salah. Gitu loh. Ya enggak keluar. Komputer itu teliti sekali gitu. Ya, print, terakhir KR. String. Gitu ya. Nah, ini misalnya coba kita tanpa N juga boleh. Kalau pakai N boleh. Ya. Nah, ini kita simpen dulu ya. File. Saya save as. Misalnya, oh ini langsung di tempat kita manggilnya tadi ya. Ini latih 11. Gitu ya. Kita lihat. Nah, tulisannya kan gitu. Berarti pakai garis bawah ya. 11. Titik baris. Oke. Ya.
Oke. Nah, udah simpan, berarti udah sama nih ketikannya ya. Tuh ya. Sama kan? Jadi Anda tinggal latihannya begitu. Kan misalnya. Oke. Ya, create pertama agak lama karena dia catch dulu. Oke, sebentar. Nah, kalau di 32 dia nggak emang benar-benar masih apa interpreter, jadi nggak ada dan digabung dengan compiler. Kalau ini kan digabung. Nah, hasilnya kan ini. Hasilnya ya. 2021 benar ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Terus 10 yang kanan, terus yang kiri poltek, gitu ya. Oke. Nah, fungsi ini nggak saya jelasin satu-satu, banyak ini ceritanya. Anda mesti cari nih, di help aja, di help kan ada tuh. Nah, kalau nanti ada apa tugas satu nanti ada menggunakan pemotongan karakter gitu ya, string. Anda cari aja tuh di situ ya. Saya cuma menunjukkan satu contoh saja. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Ini kita tutup dulu. Kita selesai dengan latihan 11. Ya, latihan 11 ya. Cuman satu lagi nih ya. Sudah sampai ya 5. Ya, sebentar lagi. Jam 11 lah, jam 11 kita buka tugas 1 nih. Kita kerjain tugas 1 ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak, ini saya new dulu gitu ya. New kan? Kan mau buat latihan 12. Oke. Ininya saya besarkan. Gitu ya. Kita langsung ke ini agak bawah sedikit. Nah, boleh. Biar rekamannya bagus. Lanjut. Berarti ke bawah. Gini. Nah, ini kan naskahnya udah saya kasih nih ya. Harusnya saya kasih PDF. Anda terima Excel tuh. Tapi nggak apa-apa. Anda juga nggak bisa nyalin dari sini, nggak bisa karena ini grafik gitu. Baik, nah berikut ini latih 12 ini saya menjelaskan mengenai array, ya, array. Jadi di basic itu ataupun di bahasa program manapun juga variabel itu bisa yang banyak ya, bukan tunggal. Oke, nah kan itu saya jelasin dulu nih. Yang dimaksud dengan variabel yang isinya banyak tuh bagaimana? Nah, ilustrasinya gampang sih. Kalau misalnya kita punya kontrakan tuh kan, kontrakan Pandawa 4 misalnya gitu kan. Ada berapa pintu? Pandawa 4 itu namanya kan, pintu ke-1, pintu ke-2, pintu ke-3. Nah, begitu. Jadi seolah-olah kita pesan memori yang namanya Pandawa 4 atau Pandawa Depok misalnya gitu ya. Ada berapa pintu, berarti ada berapa sekat gitu loh. Kalau di variabel memori itu begitu. Bisa ngikutin. Nah, ini. Ada variabel array. Variabel tunggal, ya kayak kemarin ya, satu-satu. Jadi kalau boleh saya, misalnya begini. Nah, ini kita taruh sini aja. Oke. Ini kita bisa coret-coret di sini. Jangan kan udah pakai PDF tadi ya. Nah, udah kan. Ini biru nggak kelihatan. Saya mau nulisnya di sini. Seandainya saya kayak hitam ya, hitam ini. Oke. Terus saya skip gitu ya. Saya bisa nulis di sini nggak hitam? Oh, bisa gitu ya. Ini variabel tunggal. Ya. Tunggal. Nah, kalau variabel array-nya ditulisnya tunggal. Ya, misalnya tadi A, katakanlah A, nama variabel A. Ya. Mau string maupun numerik sama aja ya, A. Ya.
Nah, kalau mau kita pakai array, ya, katakanlah ini X kan, dim X. Berarti kira-kira gambarannya tuh begini. Jadi buat besar, tapi dia tetap satu ini gitu loh, ya. Nah, gitu ya. Nah, ini X. X, ya. Nah, karena ini ada 20, berarti X-nya itu ada sekat 20 gitu. Dengan banyak-banyak lah ya, gambarnya berapa nih? 4 lah misalnya. Maka X itu, nanti itu kebanyakan gambarnya tempatnya nggak ada. Kalau X 4, berarti begini deh. Nah. Jadi ada tempat atau variabel memori di memori, namanya X, ini harus isinya numerik karena tidak pakai string, depannya ada 4 sekat gitu. Ya. Nah, ini kalau nggak salah dia ini. Oh ya, mulainya dari 0 ya indeksnya kalau nggak salah nih. Saya lupa. Ini indeksnya 0 nih. 0 1 2 3. Oh, berarti 4 berarti ada di sini dong. Oh, udah benar 4 nih. Jadi indeksnya cuma begini nih. Jadi dari 0 indeksnya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah lupa. Tapi biasanya itu kalau di JavaScript indeksnya tuh mulai dari 0, 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau kita X4 isinya begini. Nah, kalau kita mau print ya. Print X yang keberapa misalnya ya. Ini 1 ya, berarti yang 1 yang kedua dan seterusnya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi ada variabel tunggal, ada variabel array ini saya tulis array. Array. Gitu. Ya. Variabel array. Sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan. Sebentar, ini udah mau habis lagi baterainya. Daripada dia muncul tulisannya, baik kita colok aja dulu. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Terus ini siapa yang chat nih? Toilet Pak Irgi udah hadir. Ya, nanti aja. Kita udah mulai. Absen nanti kita ulangi lagi. Baik. Nah, sekarang gimana? Iya, ini kita kecilin lagi ya kan? Kecilin lagi. Nah, taruh di sini. Ya enggak? Bisa naikkan sedikit. Di sini. Ya. Taruh ujung sini. Kita naikkan editor kita kan? Ini ada ini ya. Nah, ini saya bisa langsung, misalkan saya langsung ketik ya. Saya ketik misalnya begini. Taruh dulu sini. Apa tuh? Dim ya. Dim. Nah, tadi katakanlah ini nama variabelnya numerik. Ini tadi misalnya katakanlah 4 lah ya. Nggak usah banyak-banyak 20 ya. Gitu, ya. Oke. Kemudian A sama dengan 0. Ada variabel A yang kita isi 0 dulu nih. Ya. Oke. Kemudian kita clear screen. Biar. Nah, ini pengulangan yang agak beda nih. Kalau kemarin pakai for next kan, sekarang selama A-nya lebih kecil dari 10, gitu ya, A-nya dijumlahkan dulu. Ya. Maka di nomor 1, nomor 2, nomor 3 nih. Gitu ya. Nah, kita lihat, coba. While selama A lebih kecil 10, ya. Ya ini kalau ini angkanya terlalu kecil ya ini. Berarti saya mesti naikkan ke atas nih. Nah, dia salah, nggak apa-apa, biarin aja. Ini edit aja, sesuaikan aja. Ya nggak?
10. Oke. A-nya yang tadinya 0 langsung diubah menjadi 1. Jadi kita mulainya tidak 0 nih. Jadi indeksnya tidak 0 nih. Ya, kita lihat nanti. Isi yang keberapa ya? Yang ke-1. A sama dengan A tambah 1. Jadi sekarang langsung A-nya indeksnya 1 nih. Nah, maka kita katakan ini X yang ke A, sama dengan 10 kali A. Ya, 10 kali, jangan lupa itu A. Nah, ini print. Bentar. Oke. Print. Kita kasih konstanter X ke. Nah, ini konstanter string kan? Akan muncul di layar. Langsung titik koma. A variabelnya. Jadi yang pertama itu pasti 1 kan? Kemudian kasih lagi konstanta string sama dengan spasi deh gitu. Terus, nah variabelnya kita kasih X yang ke A, ya. Nah, selama tuh. Setelah itu kalau dia berarti sampai 10 nih ya, anak 10 sampai 10 atau sampai lebih kecil sama dengan loh ini. Coba kita lihat nih. When, while n gitu ya singkatannya. Gitu. Nah, ini kita simpan dulu. Sorry, dua-duanya ada di situ, nggak jalan ya rebutan. Oke. Step S, ya. Nah tadi step S dikit dengan ya. Berarti 12 titik bas, ya. Oke, simpan. Nah, kita jalankan. Misalnya kita jalankan. Start. Ya. A yang ke-1 10. Ya. A yang ke-1 10. Benar kan? Karena kita 0 pertama, terus ini pertama kali dia masuk langsung ke 1 nih, karena ditambah 1 kan. Oke. Ya. Print A yang ke-1 ini. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang kalau misalnya begini. Saya ubah sedikit ya. Berarti ada tahu kan? Pertama kali masuk 1 lebih kecil tidak sama dengan 10 ya, lebih kecil. Berarti yang ke-11-nya dia baru berhenti kan? Karena dia tanpa ada sama dengan nih 10 nih. Ya, ini 10. Oke. Nah, saya ubah sedikit misalnya. Kita mau tahu nih. Kalau saya tambah aja sedikit ini sama dengan misalnya. Berubah nggak? Berapa kali dia ngitungnya? Nah, ini yang mesti dipahami. Start. Oke. 11 ya. Jadi dia nggak keluar dari N-nya itu. Ada ke-11 kali itu. Karena sama dengan yang ke-10-nya itu dihitung. Yang ke-11-nya dihitung. Gitu ya. Oke. Nggak bisa lihat kan? Cuman ini aja diubah nih. Beda dia. Oke. Nah, sekarang gini aja. A-nya ini saya taruh jangan di atas. Ya.
Ini jangan taruh di atas nih. Ctrl E kan. Kita taruh setelah dia ngeprint. Print dulu baru dijumlahkan, dihitung A-nya. Kejadiannya gimana gitu. Ya enggak? A-nya 0 loh. Yang pertama A-nya 0. Saya cuma mindahin A sama dengan A plus 1-nya di bawah. Setelah dia ngeprint baru dijumlahkan. Anda lihat lagi. Ini tidak pakai sama dengan ya. Yang lihat dia indeksnya bagaimana. Udah perhatikan. Dari 0 dia. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, saya tutup dulu ini. Oh, ini nggak bisa ditutup karena dia masih marah. Kita tutup dulu ini. Oke. Ini ya. Sebentar. Ini saya ke bawahin dulu, oke. Nah, ini saya naikin lagi gitu ya. Nah, ceritanya tuh begini. Ini. Jadi program itu kalau diubah aja sedikit, dia akan berbeda gitu ya. Nah, misalnya gini. Ini A-nya sama dengan 0 kan? Ya. Jadi selama A lebih kecil 10, jadi kalau saya buat flowchart-nya sedikit ya. Baik, di sinilah. Oke. Misalnya gini. Ceknya tuh di sini. Nah, gitu kan. Ini statementnya A lebih kecil 10. Gitu kan? Ini. Nah, selama A-nya lebih kecil 10, kita akan ngerjain apa yang ada di sini kan. Pertama, yang ini nggak usah kita adalah ini A misalnya di sini. Sama dengan 0. Pertama kali kan 0 ya. Ini ya. Terus ke bawah. Ya. Selama A-nya 10, ya, katakanlah yang benarnya di sini bawah. Benar. Ya. Maka ini pertama kali apa? Ya, A-nya ditambah 1 nih. A sama dengan A plus 1. Nah, gitu kan. Oke. Nah, setelah itu baru dia apa nih? Ya, ngerjain yang berikutnya kan. Katakanlah segini saya tulis ini aja. Cerita flowchart-nya begitu kan. Ik dan print sini ya. Itu ya. Nah, berikutnya kan dia naik ke atas nih kan ceritanya nih. Flowchart-nya naik ke atas nih. Kan WLN naik ya, karena belum A-nya belum 10. Ini. Gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, ini true-nya di sini. Oke, ini berputar terus selama lebih kecil. Kalau false, dia sudah tidak 10 lagi, dia ke sini. Nah, dapat apa nih? Ya, N. Programnya selesai. Ya, N di sini. Sempit banget salah ya. Gitu kira-kira. Berputar begitu. Bawah. Terus ke atas gitu ya. Nah, sekarang yang ininya tadi kan ditaruh di bawah sini gitu. Jadi flowchart kan berbeda jadinya kan. Yang pertama masuk A-nya 0. Setelah di print baru dia nyumblah gitu. Ya. Jelas ya?
Jadi memindahkan baris ini, statement, itu akan berubah banyak. Sampai di situ, bisa ngikutin. Jadi kalau nanti, ini sering nih, apa yang kita gambarkan, ataupun kita bayangkan, atau kita pikirkan, itu hasilnya nggak sama, karena urutannya itu kita salah. Nah, di situ makanya ada pembelajaran logika pemrograman gitu. Ya, di samping variabel dan sebagainya. Untuk bahasa apapun juga akan begini gitu. Logika ya, jadi logikanya. Ada pertanyaan? Udah 10.55, 56. Nah, latihan 12 ini kita latihan terakhir. Kalau tidak, nanti ya kita akan mengerjakan soal atau tugas 1. Ya, tugas 1. Jadi materi untuk logika pemrogramannya tuh sampai di sini aja dulu. Nanti langsung masuk ke materi kalau nggak salah HTML bagian 1. Ya, yang udah web base kan. Nah, itu nyambung lah ya istilahnya, masih seputar ini juga gitu, cuman berbeda sedikit nanti. Masih termasuk bagaimana sih kalau HTML gitu yang berbasis web itu ya, HTML. Jadi Anda silakan Anda mau pakai Python atau apapun juga, tapi benangnya itu apa, untuk berbasis web itu pasti mesti HTML dulu gitu. Baru masukin PHP, masukin. Jadi untuk dokumen web itu pasti HTML. Nah, di dalamnya untuk ngitung pakai apa, pakai Python, pakai apa itu ya terserah Anda. Kemudian tampilannya itu pasti pakai CSS. Gitu. Jadi, wah pakai udah belajar Python tetap HTML mesti ada gitu. HTML CSS itu ada kalau mau buat web yang dinamis. Gitu. Kalau buat web yang tidak dinamis, yang cuma cukup, nggak usah pakai Python, nggak usah pakai JavaScript, nggak usah pakai ASP, nggak usah, nggak apa-apa, cuma statis dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tampil aja, sekali ngitung, sekali itu udah dinamis. Terus ada input, masukan, kemudian dia proses, nah itu udah dinamis. Web yang demikian katakan web dinamis. Nah, itu yang mesti digabung dengan bahasa yang lain, misalnya script, Java, C++, Python. Nggak tahu Pascal bisa masuk apa enggak. Pascal itu bahasa yang paling kuno gitu. Fortran dulu untuk orang-orang teknik itu. Iya, tapi bahasa basic ini sampai sekarang masih ada. Dan masih bisa. Tahu ya, kalau JavaScript itu mirip, dekat sekali dengan basic ini. Hampir tidak sama, tidak berbeda. Bedanya cuma apa? Kalau basic ini dia huruf A, huruf besar, huruf kecil enggak masalah. Berarti dia tidak case sensitif. Nah, sedangkan JavaScript dia case sensitif. Huruf A dengan huruf A besar, A kecil tidak sama. Di situ susahnya. Kalau statementnya hampir sama. Oke, sampai di situ ada pertanyaan jam 11. Maka ini kita tutup dulu. Ada pertanyaan, materinya selesai. Untuk awal ya, logika pemrograman. Habis kan itu? Tuh, ya. Sampai di situ ada pertanyaan. Oke, ini saya tutup dulu ya. Kita save, nggak usah ya karena itu contoh. Yang ini. Baik, kemudian ini biarkan saja. Yang ini sekarang saya ke e-learning. Nah, ini dia. Ini ya. Nah, sampai di sini.
Tadi mengerjakan fungsi karakteristik dan sini bisa kita edit dulu. Tadi apa? Variabel array ya. Fungsi karakteristik string dan variabel array. Ya. Kemudian mengerjakan tugas 1. Sampai dulu. Jadi kalau jurusan yang rajin ya mesti benar ngisi nih Mbak Juni nih tukang itu ya. Ini kita selesai sampai di sini untuk ya kita ulang lagi ya. Yang tadi belum absen lah ya kita sekalian nih absen dulu. Oke. Absen dulu tadi yang belum hadir Muhammad Irgi. Nah terlihat langsung merah ya. Kemudian siapa lagi? Abu Rizal udah hadir. Saya sudah hadir, Pak. Oke, iya. Kemudian Muhammad Kevin. Muhammad Kevin. Jauh nih di Papua dia. Sip dulu, biarin aja. Oke, baik. Nah, sekarang saya ke depan. Ke beranda kita. Nah, Anda sudah terbuka tuh, tadinya tidak terbuka ya. Pertemuan kedua, nah pertemuan ketiga. Ini dia. Jam 11 sudah terbuka belum ini? Anda sudah bisa lihat tugas 1 nih. Tugas 1 berkas ya. Tugas 1 berkas. Itu kalau diambil mana dia? Bukan di sini. Oke. Sorry, ditutup dulu yang di sini materi ya. Nah, logika pemrograman mana dia? Belum bisa Kak, di sini ya. Soal 3. Mana tadi? Oh, sini. Maaf. Nah, ini soal tugas 1. Anda udah bisa lihat belum? Saya nggak usah ngeliknya itu, nggak usah lihat ngeliknya di e-learning. Kalau saya klik ya 2 kali balik lagi ke saya gitu. Nah ini tugas 1 kita. Ya. Udah terlihat belum? Udah, Pak. Oke, nah itu ya. Ya, Pak. Baik. Perlu penjelasan nggak tugas 1-nya nih? Perlu ya. Ini agak besar lah dikit. Begitu. Jadi tugas 1 kita ini tugas 1 semester ganjil jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta tahun akademik mata kuliah komputer terapan semester 3 ya kelas 2 kan. Waktunya 150 menit, Kamis 30 ini. Jadi Anda itu diminta untuk mengubah bahasa basic yang telah diberikan untuk menghitung luas atap gedung di Politeknik Negeri Jakarta. Jadi Anda terserah mau ngambil yang mana yang sudah Anda ketik tadi, yang kemarin. Makanya Anda mesti punya bas-bas itu, latih-latih bas itu. Oke. Datanya berupa panjang, lebar, bidang datar atap. Jadi bidang datarnya ya. Dan sudut alfa. Sudut alfa itu sudut kemiringan atapnya. Ada penjelasan. Sebanyak 6 pasang gedung. Nah, dalam kurung ini 6 pasang ternyata Politeknik itu punya 6 pasang 6 gedung lah katakan gitu ya. Gedung A misalnya sipil gitu ya. Gedung B ini maksudnya B titik mesin, C elektro, D akuntansi, E niaga dan F perpus ya perpustakaan. Lebar bidang datar atap adalah 2 digit terakhir dari NIM Anda. Nah, jadi ini silakan Anda buat sendiri nih. Masing-masing. Ini kebetulan 07 kan saya punya nih misalnya. Lebarnya 07 gitu, 2 digit terakhir. 0, bagi 10. Dengan kenaikan 1,3. Jadi untuk yang berikutnya karena kita kan nggak mengukur tuh gedung. Ya di karang-karang aja gitu ya. Biar Anda. Ini kalau 0,7 ditambah 1,3 berarti 2 kan. Gitu.
ya. Panjang bidang datar atap adalah 1,5 kali lebar. Jadi panjangnya itu 1,5. Jadi kalau misalnya lebarnya 2, panjangnya pasti 3 karena dikali 1,5. Ya. Nah, sudut alfa atau sudut kemiringan alfa adalah 10 ditambah lebar bidang datar atap. Untuk digit terakhir NIM genap. Kalau ganjil, ya, D7 plus lebar bidang atap. Jadi beda antara ganjil dan genap, ya. Tergantung NIM Anda. Jadi ini saya nanti karena ini udah dibuat. Saya ngeceknya walaupun tampilannya oke-oke aja gitu ya, tapi ininya mesti sesuai dengan NIM Anda gitu, ya. Luas bidang datar atap adalah panjang dikalikan dengan lebar dari bidang atap. Jadi kalikan dulu luas bidang, kemudian luas bidang datar luas atap adalah luas bidang datar atap dibagi dengan cos alfa, ya. Jadi harus lebih kecil. Oke. Luas atapnya 0,735, luas bidangnya 0,75, maka luas atapnya akan lebih besar, ya. Karena dia miring kan, sisi miringnya itu. Ya, Anda lihat di sini, lebih besar. Minimal lebih besar. Nah, berapa besarnya tergantung. Nah, kemudian di sini gedungnya A, B, C, D-nya tulis di kolom pertama. Tapi sipilnya ini harus di kolom terakhir gitu. Nah, silakan waktu Anda hanya sampai kalau dilihat dari course-nya itu, ya, di course-nya, Anda diminta coba dilihat anehnya tuh. Oke, ya. Saya lihat dulu ya tugas 1. Your submission. Oh, belum, bukan di sini ya, sorry. Di sini. Sini ya. Bukan juga. Belum begitu mahir pakai e-learning ini ya. Mungkin di sini kali ya. Kita edit aja dulu. Nah, ya di sini. Ya soalnya udah kasih ini. Jadi jam 11:05 ya. Boleh, udah bisa ngumpulin. Terakhir jam 1:55. Ya. Kenapa? Iya, ini salah ya, harusnya break-nya ya, Anda kan break ya. Oke, kalau ini nggak ada break nih, berarti saya ini 14 ya. 14:05 ya nggak? Habisnya kan segitu. Berarti ya break-nya Anda silakan mau break, mau lanjutin boleh. Ya. Nah, harus dikumpulin filenya, ya. Oke. Kemudian filenya cuma 1, ya. Itu save dan return. Oke. Di situ. Jadi mulai dari jam 11:05 Anda udah boleh ngumpulin gitu. Oke, saya naikin lagi tadi, mana dia soal tadi. Nah, ini deh. Di bawahnya ada Jadi Anda harus kumpul, kemudian nama file biasa ya. Tugas 1, nama Anda BAS. Ya. Dikumpulkan di tadi di sini ngumpulnya, ya. Nah, lewat jam 2:05 yang bagian telat saya anggap itu revisi. Ya, nggak bisa ya, nggak saya nanti walaupun Anda ngumpulin tetap saya kasih 40 gitu. Nah, Anda tinggal taruh di sini.
kumpulin aja, direvisi. Ya, bedanya tuh di situ. Ada dua, yang berkas sesuai dengan jadwal, yang revisi 24 jam nih. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Jadi gitu ya. Nah, kemudian penilaiannya begini, karena ini mempertimbangkan karena kita ini daring ya, pertukaran file itu cepat sekali gitu ya. Anda boleh kerjasama, kayak mau apa, saya nggak bisa menahan itu gitu. Gimana saya kontrolnya? Anda nggak bisa, Anda bisa buat grup tersendiri gitu kan, grup WA tugas 1 langsung bisa tukar-tukaran, bisa begitu kan. Nah, penilaian maksimumnya ya. Jadi maksimum dapat nilainya itu 100 untuk 7 orang aja. Kapan Anda ngumpulin itu di-record di e-learning kan. Jadi terlihat urutannya tuh. Saya nilai nanti cek yang pertama saya nilai siapa? Putri ngumpul pertama. Maksimum nilainya 100, bukan nilainya 100. Kalau benar semua baru 100. Orang pertama gitu kan, 1 sampai 7 orang, benar semua rapi gitu loh. Ya. Termasuk NIM-nya, terus masuk angka ini semua gitu ya. Rapi gitu ya. Nah, hitungannya benar gitu ya. Kalau warna ya terserah, Anda boleh apa enggak harus sama dengan ini gitu. Tapi harus dibedakan lah, ada judul satu warna, terus isian tabelnya satu warna, jumlahnya satu warna, kemudian judul tabel satu warna, footnya, catatan kakinya, kaki tabel ya, ini satu warna. Maksimum 100 untuk 7 orang. Berikutnya nggak bisa 100 lagi. Orang yang ke-8, yang ngumpulin yang ke-8, itu 90. Sampai yang ke-13. Bisa dapat 90 tuh. 8, 9, 13. Nah, setelah ke-14, ya, 7 tambah 6 kan 13. Yang ke-14, 4 orang cuma maksimum 80. Gitu. Oke. Nah, 40 kemudian 14 tambah 3, 17 ya. 13 tambah 4, 17. Orang yang ke-18, 3 orang, sampai yang 22, maksimum dapat 70. Maksimum ya, nilai maksimum. Nah, sisanya kalau memang ada nih kan sama 22 nih. Ya, kalau nggak salah ya. Sisanya kan kelasnya tuh misalnya ada 24 atau 23 atau 22 kelas yang lain gitu. Itu baru 60. Maksimum, jadi benar semua, rapi gitu. Jadi kalau yang malas gitu ataupun ada ya nunggu aja teman dikasih teman. Kalau berbaik hati temannya sudah. Tinggal kopi, tapi pasti ada mesti yang Anda ganti. Kenapa? Ya ini angka nggak sama gitu. Tetap mesti ada Anda yang mesti ada ganti walaupun Anda dapat dari teman gitu. Oke. Dengan demikian kita bisa melihat ya apa yang saya ajarkan tuh masuk nggak gitu. Kan tujuannya gitu penilaian. Baik, silakan kalau ada pertanyaan atau ada usul, ada apa, Anda sudah boleh mau mulai dari latih berapa gitu terserah. Ini kan banyak contohnya nih. Nah, saya mau buat dari ini aja deh. Yang paling enak tuh, ini kan gitu. Latih 9A nih misalnya. Nah, ini ada ubah gitu loh. Di mana ngubahnya? Tergantung Anda. Bisa apa enggak? Kita lihat. Ternyata nggak bisa. Boleh. Semua ngumpulin berkas. Ada yang salah, silakan. Ya. Jadi kalau nggak jalan, nanti kan Anda kumpulin. Pokoknya jangan sampai nggak ngumpulin. Kalau nggak ngumpulin berarti ya 40. Gitu. Jalan sedikit misalnya. Ya saya bisa ngasih angka 50 bisa. Walaupun
Anda ngumpulnya orang yang pertama misalnya, boleh. Tapi salah gitu kan. Belum ngitung atau apa, atau silakan. Nanti saya nilai. Ya. Yang tadi itu adalah menilai maksimum. Nah, ini sistem. Oke. Ini lagi nunggu patennya nih proses ini. Boleh nih proses pemeriksaan nilai ujian begini. Bisa dipatenin. Coba ya kayak gini. Yang namanya paten itu kan berubah. Ada pertanyaan? Sama halnya kemarin yang Anda tol nggak dapat teknik fondasi dari saya. Sama teknik fondasi juga saya periksanya dengan komputer. Nah, proses pemeriksaannya itu ya, tadi ada pengaturan, ada semacam ya, yang dipatenkan gitu. Bisa. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, kalau sudah silakan, tidak ada. Absen tadi udah kan? Absen udah. Boleh kita stop share-nya dulu. Ya, stop share-nya. Oke. Kemudian, sebelum saya matikan videonya, ya, tampilkan dulu wajah-wajahnya tuh. Nanti kita muncul lagi, ya. Iya Pak, ini sudah lengkap juga Pak. Oke, sudah lengkap. Nah, biar muncul dulu wajahnya. Biar saya print screen dulu. Anda mau break, mau apa dulu terserah. Waktunya udah ditentukan oleh komputer ya. Baik. 1, 2, 3 Ario Bimo. Kevin sudah. Rizal. Oke, Rizal tunggu sebentar. Iya, 1, 2, 3. Oke, silakan. Nah, ini saya stop videonya. Video rekaman.